Ya pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show dan di segmen kedua ini kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, upaya optimalisasi masa tanam rendeng 2018-2019 dalam rangka capaian produksi padi 2019 maaf. Nah Pak Muklis, saya ingin tahu untuk target produksi tanaman padi di tahun 2018-2019 itu sampai bagaimana? Sampai berapa Pak targetnya? Ya, kita itu tiap tahun membuat targetan untuk memenuhi pangan kita. Untuk tahun 2018 ini kita menargetkan 2.500.000 ton lebih, 2,5 juta ton lebih. Oke. Tahun 2018 ini. Baik. Nah dari tahun yang lalu ini apakah sebuah kebaikan, maksudnya perkembangan atau bagaimana Pak? Iya, tren kita setiap tahunnya terus meningkat nih sejak tahun 2013 misalnya, 13, 14, 15 ini terus meningkat. Kita dari 1,8 juta ton terus ke 19 di 2,2 juta, terus di tahun sebelumnya 2,3 juta ton, terus kemarin tahun 2017 kami kira cukup bagus tuh, nyaris hampir 2,5 juta ton. Wow. Tahun. Kalau untuk tahun 2019 nih Pak, gimana targetnya? 2019 dan sampai ke depannya, apakah sama juga atau makin meningkat lagi? Kita terus upaya untuk meningkat. Kita terus upaya untuk meningkat. Di RPJM kita juga begitu. RPJM Dinas Pertanian, pemerintahan Pak Irwan Yusuf dan Nova, kita berhenti di 3 juta ton nanti. 3 juta ton nanti. Oke. Ini harapannya untuk masyarakat Aceh juga ya Pak ya? Pastinya. Oke. Pak Perijal, dengan peningkatan produksi tanaman padi yang semakin meningkat ini, bisa dikatakan apakah kita juga sudah mencapai swasembada pangan, Pak? Iya, seperti dikatakan juga, kalau untuk Aceh sendiri bukan hanya swasembada, bahkan kita sudah surplus ya. Nah, ya. Kita kebutuhan kita sendiri. Makanya Aceh tadi diharapkan menjadi salah satu provinsi penyumbang bagi provinsi-provinsi lain yang bukan merupakan sentra produksi padi, gitu ya. Gitu. Baik yang ada di Pulau Jawa, di Kalimantan dan pulau-pulau lainnya, gitu, seperti itu. Baik. Nah pemirsa, ada penelpon, mungkin kita masih menunggu. Dan nomor telepon sudah tertera di layar televisi Anda. Kami masih menunggu untuk yang ingin bertanya seputar tema kita pada malam hari ini, masa tanam rendeng. Ya, Pak, di lapangan kita menemukan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan substantif yang paling sering dihadapi dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi nih Pak. Salah satunya seperti belum cukupnya penyediaan benih unggul bermutu ya Pak ya. Dan masih banyak juga permasalahan yang lainnya. Seperti apa sih Pak solusinya? Sejak tahun 2016, Bapak Kepala Dinas yang lalu, Bapak Profesor Dr. Ubadar Kali, kita berkomitmen benih padi itu tidak kita masukkan lagi ke Aceh, harus kita bisa produksi dari. Nah ini komitmen kita. Kita sedang membina penangkar-penangkar di tingkat kabupaten kota. Namun ini kan baru tahapan membina, ini pasti ada kendala-kendala. Tapi ini semakin ke depan kami kira kan semakin bagus terus. Misalnya tahun ini kita sudah bisa menyediakan sendiri benihnya tanpa kita harus masukkan ke luar. Untuk menentukan benih yang unggul dan tidak bagaimana Pak? Benih yang unggul, jadi begini, ini kan ada dua versi teman-teman petani melakukan penanaman. Yang pertama masih secara tradisional ataupun secara yang lazim dilaksanakan sebelum kita mensosialisasi menggunakan benih bermutu bersertifikat.
Jadi kalau yang pertama tadi saya sampaikan, petani-petani itu masih menggunakan benih hasil yang dia tanam tadinya. Sebelumnya dia bersihkan, dia tanam kembali. Padahal ini kan sudah tidak murni lagi. Tapi kita memperkenalkan benih-benih bermutu kembali lewat penangkar-penangkar. Jadi benih ini ada kelas, mulai dari kalau di tingkat petani ini label biru, label ungu di tingkat penangkar, dan label putih di tingkat BBI. Oke. Nah, dari ketiga kelas benih ini Pak ya, yang paling sering digunakan oleh petani Aceh? Biru. Biru. Karena memang ini sudah bibit unggul ya Pak ya? Biru, setelah biru itu terus dikonsumsi. Dikonsumsi. Kalau Iya. untuk harganya sendiri bagaimana Pak? Harga benih padi kami kira cukup terjangkau di tingkat petani kami kira, karena memang harganya berkisar antara 9.500 sampai dengan 11.000. Oke, nah kalau pupuk sendiri gimana nih Pak, kualitas pupuknya sendiri? Ini masih juga ada yang tradisional seperti kotoran sapi misalkan, ini yang paling tradisional sekali. Nah ini bagaimana penggunaan pupuk untuk hasil panen yang baik Pak? Ya, pupuk ini kan sering orang berasumsi di saat banyak memberi pupuk itu hasilnya akan banyak. Tidak juga. Dia kan di kami itu kami sering menyampaikan oleh teman-teman penyuluh di lapangan. Silakan beri pupuk secara berimbang. Berimbang artinya cukup, dia tidak berlebihan. Kalau berlebihan juga produksinya juga tidak maksimal. Jadi tadi sempat tersampaikan pupuk kandang bagus, pupuk kandang juga bagus. Bahkan akhir-akhir ini kita menganjurkan untuk menggunakan pupuk kandang kembali untuk perbaikan struktur tanah. Oke, baik. Saya ke Pak Ferijal Pak. Masih tentang permasalahan nih Pak. Ada beberapa tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Muklis. Ini tentang Alsintan nih Pak. Iya. Kebanyakannya juga petani ini kan masih awam sekali ataupun bahkan tidak paham bagaimana cara penggunaan mesin. Nah ini menjadi PR juga nih Pak, cara bagaimana pengelolaan sarana alat dan mesin pertanian. Ini apa semuanya ini dikelola oleh pengusaha swasta atau memang ada program dari pemerintah semacam koperasi alat mungkin Pak, sehingga ini bisa disewakan dengan harga yang terjangkau atau bagaimana Pak kebijakannya? Untuk mencapai target-target yang dikatakan oleh Pak Muklis tadi, ya kalau kita masih menggunakan cara-cara lama tentu sulit. Hasilnya lama juga ya Pak? Iya, oleh karena itu kita harus beralih secara bertahap ke usaha tani yang lebih maju atau yang lebih modern. Dan salah satu peran yang modern itu dicirikan dengan penggunaan alat-alat mesin pertanian. Mulai dari penyiapan lahan, pengolahan lahan itu sampai dengan panennya. Jadi kalau dengan mulai pengolahan lahan itu menggunakan traktor, ya. Baik itu dari mulai traktor roda 4, gitu ya, dan sebagainya. Sampai nanti di panen pun kita menggunakan alat mesin panen. Kalau sekarang yang banyak sudah berkembang itu adalah combine harvester. Ya, jadi petani memanen sekaligus sudah merontokkan seperti itu sehingga, dan itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan kalau dipanen secara manual. Nah terkait dengan penyediaan, memang pemerintah sekarang sudah banyak menyediakan peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi, mulai traktor, kemudian juga untuk alat panen, gitu kan. Nah, memang dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan, tentu kalau hanya mengandalkan pemerintah tidak akan cukup. Ya kan? Dan oleh karena itu kita juga mengharapkan peran swasta untuk ikut berpartisipasi, karena bisnis mekanisasi alat mesin pertanian sebenarnya sangat prospek juga, mengingat luasnya ya lahan pertanian terutama padi kita itu yang masih membutuhkan alat. Jadi terbuka sekali peluang bisnis, dan petani pun akan terbantu kalau memang alat-alat itu cukup tersedia. Nah, pemerintah sendiri sudah
melaksanakan itu, ya. Ada yang namanya UPJA, ya, unit pengelola jasa Alsintan, ya, gitu. Jadi di situ ada sebagai bagian dari pemerintah yang memberikan jasa kepada petani apabila ada yang membutuhkan alat Sintan. Tentunya dengan penggantian biaya operasional, ya, untuk BBM dan tenaga kerja seperti itu. Dan saya pikir itu masih wajar dan petani pun tidak berkeberatan dengan tarifnya seperti itu. Karena itu memang tarif yang sudah ditentukan, ya. Untuk harga sewa ataupun tarifnya sendiri memang ini dibebankan untuk kelompok taninya atau memang ada bantuan dari pemerintah seperti misalkan ya anggaran desa misalkan Pak, seperti apa? Ya, memang pada prinsipnya siapa atau petani manapun yang menggunakan mereka lah yang akan menanggung biayanya, ya kan. Tapi pemerintah kan sudah pasti memberikan subsidi, ya, berupa keringanan tarif seperti itu. Dan biasanya petani itu menanamnya atau membayarnya nanti Ketika panen. ketika panen. Itu kan satu kemudahan, ya, pada saat petani tidak ada punya modal, tidak ada dana segar saat itu, tapi mereka tetap bisa memanfaatkan jasa Alsintan tersebut, sehingga saya pikir itu bukan masalah, gitu kan. Yang kendala memang ketersediaannya, karena memang kita akui ketersediaan Alsintan itu belum merata di setiap daerah. Namun sekarang itu kita gerakkan dalam rangka optimalisasi itu dengan namanya mobilisasi Alsintan. Pada saat tertentu ada daerah-daerah yang membutuhkan Alsintan dalam jumlah banyak, maka kita gerakkan dari daerah-daerah lain yang sedang tidak dipakai atau boleh dikatakan masih menganggur karena belum waktunya, itu kita mobilisasi atau kita pindahkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Nanti pada gilirannya kita mobilisasi lagi ke tempat-tempat lain yang seperti itu. Harapan itu dapat membantu pemerataan kebutuhan, memenuhi kebutuhan dari Alsintan tersebut. Baik, satu lagi nih Pak Ferijal, sebelum kehadiran alat-alat Alsintan pertanian seperti combine tadi nih Pak, masyarakat Aceh ataupun petani ini kan menggunakan cara manual nih Pak. Yeah. Nah, dengan sejauh ini peran alat dan mesin pertanian untuk Aceh yang sudah diterapkan sepenuhnya di lapangan, karena banyak daerah yang mempermasalahkan dengan kehadiran alat combine tadi Pak. Jadi dengan adanya mereka alat-alat ini, mata pencarian masyarakat ataupun petani ini kan jadi mendapat masalah juga nih Pak. Solusinya bagaimana nih? Iya, memang itu secara sosial sebenarnya, ya, terjadi kontradiktif, seolah-olah mesin itu menggantikan peluang kerja bagi manusia, ya kan. Sebenarnya memang mesin itu menggantikan kerja manusia, tapi tidak menggantikan peluangnya sebenarnya. Karena dengan demikian tersedia waktu, tenaga dan sumber daya lainnya bagi pekerja-pekerja yang tergantikan itu untuk mencari di tempat lain, yang di pertanian lain seperti itu, ya. Cepat atau lambat, gitu kan. Modernisasi itu tidak bisa kita hambat dan kita tolak. Gitu. Hanya bagaimana kita mensiasatinya supaya tidak terjadi persaingan seperti itu, ya. Dan untuk itulah kita perlu sosialisasi, ya, dan juga pemberian pengertian kepada masyarakat. Sebenarnya organisasi itu bukan berarti menghalangi untuk kesempatan bekerja, tapi justru dapat memberi peluang-peluang lain, peluang-peluang kerja lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di pedesaan seperti itu. Jadi memang kita perlu melakukan rekayasa ataupun transformasi secara kultural, ya kan, dari masyarakat yang hanya bersifat sederhana, tradisional, menjadi masyarakat yang lebih melek teknologi seperti itu kan. Nah, saya yakin kalau semuanya sudah paham seperti itu,
tidak ada lagi hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Hanya memang selaku pengambil kebijakan, selaku pelaksana di lapangan, kita harus bijak gitu ya, harus bijak, harus bermufakat dan juga bersifat berkeadilan terhadap masyarakat itu, supaya tidak ada yang pihak-pihak yang dirugikan ataupun yang merasa terpinggirkan lah, seperti itu. Betul. Ini Pak Muklis mungkin ada tambahan sedikit Pak, seperti apa bayangan Anda? Di Aceh kayaknya sudah mulai lah ke arah derentrasi. Ya. Ini lambat laun memang sedikit persoalan di awal-awal. Pertama kita perkenalkan tahun 2014 itu, 2014-2015 sempat demo masyarakat ini gara-gara masuk komben penghasilan kita sudah berkurang. Tapi kan cara berpikir demikian lama kelamaan kita sosialisasi lewat teman-teman penyuluh, apalagi sekarang dibantu oleh teman-teman Babinsa di lapangan. Ini bahkan saat sekarang ini berebut komben. Nah, ini yang menarik ini. Datang ke UPTD Mektan kita misalnya yang ada di Napoli. Semua masyarakat minta komben untuk panen Pak, saya minta komben. Bahkan masuk dari luar komben. Memang muncul tadi aspek sosialnya seolah-olah hilang pendapatan petani. Ini kan kebiasaan kan begitu di kampung itu. Petani kelompok A di saat panen di tempat dia berkerumunan kelompok B akan memanen. Begitu juga di saat panen di kelompok B, kelompok A ini pindah ke kelompok B tadi. Di saat ada mekanisasi ini, ada kos yang terpangkat di situ hampir 50% lebih. Kami kira tadinya kita ngobrol dengan petani segala macam. Kalau dengan manual ini sampai jadi bulir padi itu 1 hektar itu bisa 5-6 juta pengeluaran. Tapi sekarang dengan komben itu hanya mengeluarkan uang 2 juta sampai 2.500.000 sudah jadi beras, sudah jadi gabah sekarang. Sudah dalam karung. Nah, ini kan ada siklus panjang yang terpotong di sini, dan yang paling penting kami kira losisnya berkurang. Oke. Hasil susut hasilnya itu berkurang. Tadinya itu sampai 10% hilang di saat musim panen, sekarang bisa kita tekan bahkan hanya tinggal 1-2% saja sekarang. Sekecil itu Pak? Iya, jarang dengan komben ini. Kalau dulu kan habis dipotong, apalagi kearifan lokal kita, padinya itu ditaruh dulu 2-3 hari dijemur di situ, baru dibawa ke pinggir pematang, ditumpuk lagi, minggu depan baru ini, belum lagi hujan segala macam. Ini kan prosesnya begitu besar hilang. Nah, belum lagi kecurian. Nah, ini kan ini yang menarik hari ini. Hari ini baru kita lihat di lapangan, besoknya sudah gabah pulang ke rumah. Di sisi waktu, efisien, ongkos yang dikeluarkan, kos yang dikeluarkan oleh petani juga efisien. Semakin kecil biaya operasional untuk memproduksi gabah misalnya dalam hal ini, ya semakin besar pendapatan petani. Kalau pendapatannya besar ya otomatis petani sejahtera lah. Ya, perekonomian juga naik ya Pak ya? Pasti. Ada mungkin petani di Aceh Besar mungkin yang ingin bertanya seputar apakah bibit unggulnya seperti apa, di mana untuk mendapatkan bibit unggul ataupun hasil pangan yang bersertifikat nih Pak Muklis. Saya ingin tahu untuk petani yang hasil pangannya akan dijual, ini mereka juga butuh sertifikat nih Pak. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan sertifikat itu Pak? Yang dimaksud dengan benih bersertifikat itu benih yang dihasilkan lewat perlakuan awal. Nah, jadi begini, ini di Dinas Pertanian juga ada namanya UPTD BPSB yang mensertifikasi benih, dan anggotanya itu namanya PBT. Petugas benih itu dia ada di setiap kabupaten kota, bahkan ada koordinatornya satu nanti di tiap kabupaten kota. Itu pegawai provinsi yang kita tempatkan di kabupaten kota. Jadi untuk menghasilkan benih bersertifikat itu, yang pertama dulu ini pastinya penangkar ini.
penangkar yang sudah biasa melakukan penangkaran, yang belum juga boleh dengan bimbingan kita, ada penyuluh kita di lapangan, ada petugas BBT kita di lapangan. Jadi proses untuk mendapatkan benih bersertifikat itu pertama harus kita daftarkan dulu. Iya. Sebelum kita melakukan penanaman, kita daftar dulu. Guna mendaftar adalah kita kepingin kita jelas benih itu apa, varietasnya apa, Betul. terus labelnya apa. Mm-mm. Nah, kalau untuk penangkaran menghasilkan biru itu dipastikan dia menanam labelnya ungu, kelas di atasnya lebih tinggi satu tingkat, di tingkat penangkar. Setelah dilakukan tadi pendaftaran, kelompok tani yang melakukan penangkaran ini, dia selalu berkoordinasi dengan penyuluh, dengan petugas POPT yang ada di lapangan, dengan petugas PBT untuk merawat tanaman itu, untuk jadikan benih. Setelah ini dipanen segala macam, dia wajib diuji lagi benihnya, sehingga dia ada syarat-syarat tertentu dipenuhi, misalnya kadar air itu tidak boleh lebih dari 12%. Ini benih yang dianggap bermutu. Terus kotorannya juga harus maksimal 10% ya, artinya 90% bersih. Terus yang paling penting daya kecambahnya. Daya kecambahnya sebelum dilepas, sebelum itu dijual, sebelum diberi label, sebelum diberi sertifikat, itu harus diuji dulu. Itu minimal 85% sampai 90% harus tumbuh dia. Dipastikan tumbuh, kalau enggak dikeluarkan. Nggak bisa juga. Jadi ada tim auditnya juga ya? Ada, Pak? ada itu. Oke. Ada tim fungsional kita. Untuk masa jangka waktunya ini sampai berapa lama, Pak? Sama dengan umur padi biasa, 3 bulanan. 3 bulanan selesai. Oke, baik. 3 bulanan lebih 10 hari. Baik, pemirsa, kita akan break sementara waktu, tetap di ACTV.